Bro, halo guys. Kali ini kita berada di ujung Tanggamus nih. Ini di daerah Banding. Di daerah Gunung Doh Tanggamus. Ini ada di peternakan kandang kambing bintang 9 miliknya Bang Haji Nuzul Irsan, sarjana ekonomi coy. Sarjana ekonomi beternak. Anggota dewan Tanggamus beternak, masa lu enggak? Nah, siapa aja kita kali ini? Kita bersama dengan owner dari Banopati Farm dari Gisting Atas, kemudian ada Bang Haji dari Pemda Farm, di belakang Pemda punya peternakan. Ada dari peternakan kambing 9 sendiri, anggota Dewan Kabupaten Tanggamus, Dapil 2, Bapak Haji Nuzul Irsan, sarjana ekonomi. Kemudian ada Bapak Hendri Patra dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanggamus. Ada juga Bapak Rintoko dari Ketua Asosiasi Kelompok Peternak Tanggamus. Ada juga selanjutnya dari dokter hewan di Tanggamus yang dari pengembangan saburai, beliau sudah berduduk bercokol di dunia peternakan kesehatan kambing domba di Tanggamus. Oke, itu tadi perkenalannya. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama dengan Bang Haji Nuzul. Ini enaknya dipanggil Bang apa dibagi apa ini Bang? Kalau terkenalnya di sini Abang? Iya, kalau saya biasanya dipanggil Odo. Odo. Di sini panggil Odo karena pertama orang tua saya anak tertua dan saya anak tertua, maka dipanggil Odo. Odo Nuzul. Ya. Oke. Ini ada Bang Odo Nuzul. Apa sih kalau dari pemerintah mewakili anggota dewan, kira-kira kedepannya ini peternak kambing, domba, sapi, unggas ini menurut Pak Odo Nuzul itu apa? Monggo, silakan. Ya, baik. Pertama, terima kasih rekan-rekan Pak Kadis yang juga dari rombongan Mas Nasib dan Adinda Waji serta dari Dinas Peternakan sudah menyempatkan waktu hadir ke sini, ke kandang saya, kandang kambing bintang 9. Memang kenapa saya juga ada niatan untuk coba beternak kambing, terutama karena sekarang ini kita fokusnya ke kambing. Soal nanti ada perkembangan sapi dan lain sebagainya itu nanti kita lihat. Memang pertama saya dulu pernah juga ternak, tapi burung murai. Sudah saya coba, ya lumayan juga, ada 30 pasang waktu itu. Yang warna ekstrim dan lain sebagainya saya punya waktu itu. Yang albino juga saya punya. Kemudian saya coba ternak ayam, tapi Bangkok. Cuman bukan saya yang ngadu, hanya untuk senang-senang saja gitu. Ribuan ayamnya. Nah, niat awal saya di sini ini sebenarnya mau tanam duren dan coklat. Setelah saya lihat dan saya coba tanya dengan kawan-kawan, saya juga komunikasi dengan Adinda Arwaji, cuman belum ketemu sama Mas Nasib waktu itu. Cuman nama udah ini. Saya kemudian konsultasi dengan Gunawan, adik saya. Alhamdulillah ada support dari kawan-kawan juga ini. Maka saya coba untuk tahap pertama saya targetnya 150. Satu kandang ini memang kapasitasnya 80-an. Satu kandang ini, tapi saya ada sekarang ini kita program 4 unit kandang. 4 unit, 5 unit sama yang ini khusus ini. Ini khusus bur, kalau ini untuk khusus bur. Kenapa saya punya ini bur? Karena saya coba baca dan saya tanya-tanya dengan kawan-kawan, bur ini lebih tahan. Lebih tahan ininya, fisiknya lebih bisa di situasi apapun itu bur. Maka saya coba untuk ini. Nah, harapan kita dengan Pemda, dengan pemerintah daerah, memang kita ini sebenarnya di Tanggamus ini kan memang sudah terkenal dari awal itu kambing Burawa. Kita ini punya ikon juga sebenarnya peternak kita untuk kambing itu kambing Burawa.
Tapi hilang kambing Burawa itu dulu sempat mati suri lah. Iya, iya. Hanya beberapa orang termasuk Mas Nasib yang bertahan. Harapan kita dengan adanya Pak Kadis ke depan, kemudian ada coba terobosan kawan-kawan terkait dengan apa kita harus ada pasar kambing, pasar ternak dan lain sebagainya, itu memang harus karena memang kita ini pusatnya sebenarnya. Ya. Pusatnya apa namanya hewan ternak, hanya belum terkelola dengan baik saja, kurang perhatian lah. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya ada perhatian sehingga masyarakat pun ya kalau mereka beternak itu tidak khawatir pertama dalam soal pemasarannya. Kayak Mas Nasib dengan Adinda Arwaji juga bantu para petani itu. Ya kita bantu karena mereka beternak kadang sudah ada puluhan, mereka kerepotan juga untuk buangnya. Untuk buang kemana, jualnya kemana. Tapi kalau sudah ada pasar kambing kan kita bisa coba bantu itu. Sudah ada pasar ternak. Jadi itu sementara ininya dari Di Dewan di komisi apa ini, Pak? saya di Komisi 4. Komisi 4 itu bidang apa nih, Pak? Kalau Komisi 4 ini bidang pendidikan dan kesehatan. Oh, gitu. Ya. Oke, walaupun pendidikan kesehatan mudah-mudahan kami minta dibantu untuk dikawal, untuk kami dikoreksi tentang konsep pembangunan pasar hewan ternak. Jadi, Ya. hewan yang diternakkan. Ya. Nah, sebagai pengantar lagi, kita itu sebenarnya penyuplai kambing terbesar nih Pak di Tanggamus ini ke pasar hewan ternak di Pringsewu. Itu kalau satu minggu ada 2 kali di sana, hari Rabu dan Sabtu di kota Pringsewu. Itu dari kambing Tanggamus tidak kurang dari 500 ekor masuk ke pasar Pringsewu. Itu kalau di rata-rata estimasi per ekornya 1,5 juta, itu berarti per minggu 750 juta. Ya. Kemudian kalau kurban ini tahun kemarin tidak kurang dari 2.500 ekor, kalau umpamanya dikali 2 juta itu tidak kurang dari 5 miliar perputaran dari ternak yang ada di Tanggamus. Kemudian kita punya organisasi sekelas Asponak, ada koperasi MDIT, koperasi kami, ada koperasi Saburai, ada bandot Saburai pelaku usaha Belante. Nah, itu juga ada bandot Saburai. Ada satu lagi namanya apa? Laskar Ngarit. Nah, itu tidak dipunai oleh kabupaten lain, sehingga itu sangat layak kita itu untuk maju dalam dunia peternakan kambing. Nah, itu makanya kita membutuhkan pasar hewan. Nah, kemudian ini di hadapan kita itu dari Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Bapak Hendri Plata, bisa memberikan statementnya tentang awalnya sebelum kita diskusi lanjut-lanjut, perkembangannya atau mungkin arahannya atau mungkin semangatnya. Kami persilakan untuk kepada Bapak Hendri tentang dunia peternakan kambing di Tanggamus ini. Oke, terima kasih Mas Yusro. Izin saya dari Dinas Peternakan dan Perkebunan, Hendri Patra, sebagai kepala dinas yang baru dilantik di bulan November kemarin. Alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Kami dari dinas bisa bersilaturahmi dengan Odo Nuzul. Memang berita ini sudah ada beberapa minggu saya dengar bahwa seorang dewan, seorang tokoh, terutama tokoh Tanggamus, saat ini sedang merintis satu peternakan, yakni peternakan kambing. Makanya saya penasaran sudah beberapa minggu ini. Alhamdulillah sampai hari ini saya kesampaian silaturahmi dengan beliau dan bisa nengok kandang kambing bintang 9. Ini memang momen yang luar biasa. Seorang tokoh, seorang politisi, seorang figur, seorang dewan Kabupaten Tanggamus mau ngarit terjun langsung ngurusin kambing, ngurusin makan, air ketuban. Ini jarang-jarang. Ini memang satu contoh atau motivasi untuk kita semua. Ini bisa, ya mungkin kami dinas juga belum bisa seperti beliau ini yang memang ngurusin kambing dan ternak gitu loh. Tapi beliau ini langsung terjun langsung. Gayanya sudah beda kan kalau udah jadi petani. Halo. Itu.
Jadi kawan-kawan, di sini kami datang juga selain silaturahmi, ya kami akan memeriksa kesehatan dari ternak beliau, mungkin akan sedikit memberikan vitamin atau apa yang dibutuhkan oleh penyuluhan tentang kesehatannya atau tentang kandangnya gitu kan. Itulah di sana kami datang ke sini. Ini semua ya untuk sama-sama kita memajukan ternak di Tanggamus. Ini saya ambil dari kepalanya dulu, dari tokoh-tokoh ternaknya. Situ ada Bang Waji, ada Mas Rasib, ada Mas Sosro, atau Asponak. Memang saya ajak, saya gandeng, biar kita sama-sama bisa mendapat inspirasi. Kita bisa menularkan ke saudara-saudara kita, masyarakat Tanggamus. Yang intinya adalah ya untuk memajukan masyarakat Tanggamus, khususnya dari bidang peternakan. Mungkin segala macam ilmunya atau segala macam pengalamannya akan kita gali dari para tokoh-tokoh sumber-sumber yang memang telah expert di dunia peternakan. Mungkin itu sementara. Oke. Nah, selanjutnya kalau itu kan tadi tanggapannya Bang Waji ini dari Pemda Farm. Kalau sudah ke grassroots, pasti sudah ke grassroots. Beliau juga bukan siapa-siapa. Beliau yang pasti adalah seorang pengusaha di Tanggamus, juga ikut berinvestasi di dunia perkambingan. Seberapa besar sih Bang potensi peternakan di Tanggamus ini kok Bang Waji ini bisa mau mendirikan peternakan namanya Pemda Farm? Seberapa besar, apa sih yang dilirik, potensinya apa sih? Kok bisa tertarik banget seorang pengusaha bisa masuk ke dunia peternakan kecil nih? Gitu. Awalnya kebawa-bawa sama Mas Nasir. Kejerumus. Ya, tapi memang potensinya besar. Potensinya besar. Karena saya ngelihat ternak kambing itu di samping kita hobi, memang itu menghasilkan. Jadi daripada kita hobi yang nggak menghasilkan, kenapa enggak kita hobi yang menghasilkan? Makanya saya ikut ngarit. Nah gitu Mas. Cuman sekali lagi ya, memang mohon sama pemerintah kita supaya terutama untuk pemasaran, gimana caranya terobos-terobosannya untuk keluar, supaya kita nih peternak kita, terutama peternak kecil, tidak kesulitan untuk mengeluarkan hewan peliharaannya. Nah kira-kira gitu Mas. Oke, nah itu. Intinya bagaimana bisa berperan selain produksi tapi ke hilirnya yaitu pemasaran. Nah, kalau dari nih ownernya Banopati Farm dari Nasib sendiri, ini di Gesting Atas beternak sejak tahun nggak tahu, kayaknya sih dari tahun 2008 atau mungkin dari kecil kali beternak. Nah, sekarang sudah bisa menjual kambing seekor, harganya yang tertinggi berapa ini Mas? 25 juta seekor. Nah, kira-kira pesannya terhadap dunia peternakan di Tanggamus ini supaya kita sama-sama maju, supaya bisa menjual. Kalau kambing biasa atau rambon itu umur 5-6 bulan itu harganya cuma 400-500 ribu. Ini bisa ditingkatkan tidak? Cempe-cempe itu harganya bisa menjadi 1,5, umur 5 bulan 2 juta, 3 juta, dengan peliharaan 5 bulan, 6 bulan sudah harganya bisa seperti itu. Kira-kira apa sarannya atau konsepnya yang bisa ditularkan kepada Odo Nuzul dan Bang Waji, ya, terutama, tapi paling besarnya untuk peternak Tanggamus karena sudah bisa menjual 25 juta. Nah, yang paling mahal itu ternyata bukan harga jual kita, ternyata prosesnya. Nah, mungkin dari sekian banyak ini tadi aku sedikit mendengar keprihatinan pertama dari Odo tadi, kok bahasanya udah mati 10. Nah, seperti itu. Nah, itu proses yang perlu kita benar-benar kita pelajari. Nah, dari ke permasalahan itu tadi, mungkin di suatu saat kita pasti akan menemukan kambing yang namanya sakit ini, sakit itu, untuk penanganannya seperti apa. Nah, selepas itulah nanti kita segmen larinya jangan ke pasar dulu, genetiknya diperbaiki. Nah, jangan asal belanja kambing. Nah, kayak gitu. Ini potensi akan bagus apa enggak. Nah, itu harga itu akan mengikuti karena kita di genetiknya itu tadi kayak gitu. Kalau kita tadi menyinggung bahasa kambing Burawa ataupun yang sekarang kita dapat
ikon kambing Sabura ya Pak ya. Nah, yo, mari kita bangkitkan lagi. Sebenarnya kambing itu masih ada kan sebenarnya masih ada. Tapi karena jarang terupdate, nah kan itu mungkin ya agak-agak hilang kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah di kandang saya itu masih mempertahankan, karena yang saya gadang-gadang itu sebenarnya saya itu pengen punya rekanan ataupun mitra-mitra kelompok yang bisa benar-benar menciptakan kambing itu loh. Persilangan antara F4, F3 dengan F3 kayak gitu. Nanti kan harga jual walaupun di kilo dengan kambing biasa itu mungkin lebih berat kambing-kambing yang udah persilangan itu tadi, walaupun dikali 60, 70, 80 harga sekarang itu di 90.000, itu akan ketemu harga kambing cross itu tadi. Nah, kenapa kita punya potensi yang sudah dikantongi dari tahun berapa itu kok nggak diperhatikan dan dikembangkan? Sebenarnya kayak gitu.